Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Bu Tuti. Karena seperti itu, saya minta waktu Bapak untuk sedikit bertanya-tanya tentang kebijakan Bapak di dalam mengambil keputusan. Baik, terima kasih Bu Tuti. Selaku guru penggerak Bu Tuti, yang pertama Bapak doakan mudah-mudahan di proses pembekalan ini nanti Bu Tuti diberikan kesuksesan dan akhirnya lulus menjadi guru penggerak. Terkait dengan pengambilan keputusan, kita keluarga besar seluruh stakeholder di SMP Negeri 14 ini selalu mengedepankan musyawarah atau mufakat. Gitu. Baiklah ya Pak, di sini saya mau bertanya-tanya tentang kebijakan Bapak. Yang pertama sekali, bagaimana Bapak itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus ini yang merupakan kasus D5I3 atau bujuk moral terhadap keadaan di sekolah ini. Baik, terkait dengan kasus dilema etika tadi, kita agak mengerucut sedikit, memang fokus kepada proses pembelajaran. Artinya dari Dinas Pendidikan dan juga mungkin Dinas Kementerian Nasional Kemajuan Sekolah itu masih saat ini terfokus kepada peningkatan mutu pendidikan di sekolah, terutama tentang kualitas pembelajaran. Oleh karena itu terkait dengan pembelajaran ini, kita mengambil tentang etika tadi. Apabila dalam proses kegiatan belajar mengajar ini kita sepakati dan memang sudah dimusyawarahkan sebelumnya, bagi teman-teman yang memang tidak bisa hadir karena suatu sebab, yang pertama kalau dia sakit, maka kita mohon supaya dapat melampirkan surat keterangan sakitnya, sehingga dengan demikian seolah-olah tidak menjadi alasan karena sakit sehingga dia tidak bisa hadir di sekolah karena sakit. Tapi kalau ada bukti surat keterangan dari dokter, itu lebih meyakinkan bahwa yang bersangkutan itu sakit. Hingga karena dia sakit, maka ada yang menggantikannya di sekolah, sehingga anak tidak merasa dirugikan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Jadi yang sering Bapak alami di sini yang termasuk ke dalam D5 etika itu cenderung ke pendidik ataupun keluarga pendidik itu keluarga inti dalam artian di sini ya Bapak mengalami sakit. Jadi di situ yang Bapak menerapkan keadaan D5 etika tadi. Nah, sebenarnya di sini Pak, dalam menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus itu, di mana kepentingan yang sama-sama penting mengandung nilai kebaikan. Jadi bagaimana Bapak mengambil keputusan itu? Ya, jadi begini, artinya apabila ada guru, kawan kita guru yang memang berhalangan karena sakit, maka idealnya adalah guru piket yang kita mohon untuk bisa menggantikan kepada teman kita guru tadi yang tidak hadir. Tapi beda persoalannya Bu, karena di sini kita menerapkan kurikulum merdeka ini luar biasa, kemudian kebijakan menteri juga luar biasa terkait dengan kinerja yang tergabung atau terintegrasi kepada PMM. Ini justru jangan sampai membuat guru menjadi sibuk melengkapi administrasi, sementara tugas mengajarnya terkesan terabaikan. Nah, ini juga kami musyawarahkan agar tidak terjadi demikian. Tugas pokok tetap dijalankan dan untuk kegiatan kinerja dalam PMM itu tetap dilaksanakan, itu bisa dirubah dan sebagainya. Gitu. Jadi jangan sampai mengabaikan. Jadi di dalam Bapak mengambil keputusan terhadap D5 etika ini tadi, terhadap guru yang tidak masuk karena sakit atau keluarga intinya sakit, Bapak itu lebih memfokuskan atau memanfaatkan guru piket pengganti sebagai pengganti guru yang tidak hadir itu untuk memberikan pembelajaran ataupun memberikan
masuk pada kelas itu supaya anak itu tidak terjadi keributan di kelas seperti itu Pak ya. Nah kemudian setelah Bapak melakukan langkah-langkah tersebut atau prosedur seperti itu, selama ini apakah Bapak menganggap itu efektif dalam pengambilan keputusan dari lima etika itu? Ya alhamdulillah selama ini dirasakan cukup efektif. Tetapi untuk belum 100% ya, belum 100% terlaksana dengan baik, oleh karena mungkin salah satu bahwa teman-teman guru ini bisa jadi karena keluarga intinya, apakah itu anak, istri, atau mungkin keluarga intinya itu sakit, sehingga ini juga mengakibatkan yang tidak harus menggunakan surat keterangan dokter tentunya, tapi disitulah nilai sosial kita juga harus kita depankan. Jadi seperti itu. Jadi Bapak menilai bahwa dengan memberikan guru piket, menangani guru memberikan kepada guru piket untuk menugaskan kepada guru yang tidak masuk tadi, Bapak anggap itu sudah efektif, tapi belum begitu efektif, belum dianggap 100% ya, seperti itu ya Pak ya. Nah kemudian dari hal-hal itu, selama ini Bapak mengambil keputusan dari dilema etika itu, apakah ada tantangan dalam pengambilan keputusan itu Pak? Ya, setiap keputusan memang harus ada tantangan ini ya. Sama halnya dengan menerapkan peraturan, tapi peraturannya itu justru ada pelanggaran, itu sudah pasti. Nah, dalam hal ini tentunya kalau ada teman-teman yang belum disiplin untuk melaksanakan keputusan itu, kesepakatan itu, seperti yang kita sebutkan di atas tadi, tentunya kita panggil untuk diadakan pembinaan. Dalam hal ini, pemanggilan ini tentunya pendekatan persuasif. Jadi sama-sama kita dengarkan, gitu kan, dia kita berikan sampaikan akibat kita meninggalkan tugas tadi dengan anak itu ada apa yang target pencapaian kita tentunya juga tidak akan tercapai seperti itu. Jadi artinya jelas ada tantangan, Pak. Ada tantangan. Tapi Bapak lebih mendekatkan kepada pendekatan secara personal. Personal, ya, pada orang yang langsung mengalami kendala itu. Nah kemudian di dalam pengambilan keputusan-keputusannya seperti ini, dilema etika yang seperti ini, apakah Bapak mempunyai jadwal tersendiri atau bagaimana Pak? Ya, jadi kami memang jadwal khusus sekarang itu belum ada, tapi nanti kan kita musyawarahkan terkait dengan pembinaan ini, nanti kita buat kesepakatan. Jadi insya Allah nanti kedepannya akan kita buat jadwal pembinaan guru bagi guru-guru yang memang dengan sengaja meninggalkan tugas untuk kegiatan proses belajar ini. Insya Allah nanti mungkin kita jadwalkan hari Senin lah, karena di hari Senin itu guru-guru kita semuanya hadir, bisa kita adakan secara keseluruhan, bisa, atau mungkin nanti ada jadwal khusus untuk yang itu tadi, personal tadi. Jadi Bapak untuk selama ini kalau terjadwalkan itu belum, tapi Bapak merencanakan bahwa mungkin jadwal itu lebih bagus seperti itu. Jadi akan Bapak lakukan dalam waktu yang dekat ini kan Pak, seperti itu. Nah di dalam pengambilan keputusan-keputusan termasuk dilema etika ini tadi, menurut Bapak apakah ada yang mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan sebagai dilema etika ini Pak? Ya, dalam pengambilan dilema keputusan ini tentunya ada yang membantu, tentunya pembantu-pembantu kepala sekolah, di antaranya ya guru-guru piket, ini sangat membantu. Dan dengan adanya guru piket ini tadi, khusus dari kegiatan proses kegiatan belajar mengajar ini bisa teratasi. Walaupun tetap ini guru piket ini hanya sekedar memberikan tugas sehingga anak-anak merasa aman di dalam kelas gitu, kira-kira seperti itu. Jadi dalam pengambilan keputusan dilema etika ini Bapak merasa terbantukan, ada yang membantu terutama sekali guru piket yang ditugasi tadi Bapak. Jadi setidaknya kelas yang kosong tadi bisa efektif berjalan dengan lancar walaupun guru tersebut tidak memberikan materi seperti itu Pak ya.
Dari hal-hal yang telah Bapak sampaikan dari pembelajaran Delima Etika yang Bapak sampaikan tadi, apa kira-kira yang Bapak petik dari mengambil keputusan Delima Etika ini? Ya, yang jelas dari apa yang kita terapkan Delima ini tadi, Delima Etika itu mengharapkan proses kegiatan belajar mengajar yang kedepannya ini lebih efektif ya, dan dengan demikian bisa meningkatkan mutu pembelajaran kita di masa yang akan datang. Terutama kerja sama di antara sesama guru, itu yang sangat diutamakan. Ini guru tiket itu bisa membantu dalam hal ini kalau ada guru yang memang berhalangan untuk itu. Jadi seperti itu Pak, yang intinya bahwa Bapak itu dengan penerapan Delima Etika ini tadi, Bapak menyimpulkan bahwa tidak adanya guru-guru itu sama-sama kolaborasi seperti itu Pak. Jadi tidak adanya keputusan yang timpang dari antara guru yang satu dengan guru yang lain, sehingga ini merasa terbantukan semua seperti itu Pak ya. Jadi mungkin itu saja Pak yang perlu saya tanyakan dengan Bapak pada kesempatan ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak Pak atas waktunya. Semoga Bapak sehat terus. Saya akhiri saja ya Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Siang Bu. Apa kabarnya? Ya, sehat. Alhamdulillah. Baik ya Pak, saya mau minta waktunya sebentar untuk bertanya-tanya tentang kebijakan Bapak di dalam mengambil sebuah keputusan yang terkait dengan dilema etika pada sekolah yang Bapak pimpin ini. Jadi yang pertama sekali Pak, saya mau menanyakan bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan Delima Etika atau wujud moral pada sekolah yang Bapak pimpin. Terima kasih. Jadi ya, ini mengenai Delima Etika. Ini suatu keputusan yang ada sisi lain yang harus dikalahkan. Contohnya saja, misalkan kita secara peraturan kita misalkan harus masuk sesuai dengan waktu, tapi kadang Bapak Ibu guru ini karena ada permasalahan di rumah sehingga datanya terlambat. Kemudian kalau secara peraturan kan memang salah, menyalahi peraturan, tapi karena keadaan ya mau diapa lagi. Tapi kan ya kita tidak selamanya di saat kita harus disiplin toh ada suatu saat yang menengah tidak disiplin dia bukan lagi. Tapi kami juga yakin Bapak Ibu guru konsekuen dengan tugasnya. Ini karena keterlambatan bukan karena sengaja, karena memang beliau atau guru tersebut memang ada seperti itu. Oh jadi itu ya Pak, Bapak mencermati bahwa kasus-kasus yang Bapak pelajari di sekolah ini yang termasuk ke dalam Delima Etika itu ketika seorang guru itu terlambat menunaikan tugasnya, tetapi keterlambatan itu bukan sengaja. Dan juga karena perjalanan juga kadang di jalan juga pecahkan, walaupun secara konsekuensi pagi akhirnya masih kabar Pak kami terlambat karena pecahkan. Nah, seperti itu mau diapa lagi? Itulah benar-benar kita di sekolah yang tanpa terprogram, tapi itu ada kendala dan solusinya ya kita nunggu misalkan pecahkan ya ditambahkan dulu, kemudian selesai baru melanjutkan perjalanan. Seperti itu Pak ya. Nah, jadi kemudian yang kedua, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah terhadap dua kepentingan yang sama-sama benar dan mengandung nilai kebaikan Pak seperti itu? Memang di sekolah itu ada bahkan sering suatu keputusan yang harus diambil, tetapi sisi lain semua keputusan harus diambil. Tetapi ini harus ada salah satu terlebih dahulu. Jadi kita ada di antara permasalahan untuk mengambil keputusan itu, kita mengambil keputusan yang sangat urgensi. Tidak mungkin kedua-duanya urgensi, pasti ada yang harus tetap diputuskan dan yang
satu yang menyusul di kemudian hari sesuai dengan keadaan situasinya. Jadi memilih yang sangat urgen. Jadi itu yang Bapak lakukan dalam mengambil keputusan kan. Kemudian berikutnya langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan itu? Sebenarnya pengambilan keputusan ini sekilasnya cepat, tapi memerlukan pemikiran yang mendalam. Ya kita adakan pemetaan dulu walaupun tidak secara terstruktur, tapi kita berangan atau berpikir dipetakan dulu, mencari akar pokok masalah. Kemudian dari akar masalah, kemudian latar belakangnya menjadi masalah itu apa. Kemudian berikutnya pengambilan untuk problem solving solusi. Jadi Bapak kan dalam mengambil sebuah langkah-langkah untuk mengambil sebuah keputusan, prosedur itu Bapak yang pertama sekali memetakan pokok masalahnya itu apa, permasalahan. Kemudian Pak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan kasus, terutama sekali yang terkait dengan kasus dilema etika itu? Ini ya, kita salah satunya faktor kita bermusyawarah dengan wakil kepala sekolah. Kalau wakil kepala sekolah minta atau minta pendapat guru yang senior, baru kita ajak untuk bermusyawarah. Jadi di sisi lain kita perlunya suatu otoriter, tapi sisi lain kita harus bermusyawarah dengan guru yang lain karena kadang juga seperti ini yang kita putuskan ini ternyata di lapangan itu tidak sesuai dengan situasi. Dan makanya kita perlu mengajak wakil dan senior untuk mengikuti untuk mengarah ke suatu keputusan. Baiklah ya Pak ya. Selama Bapak mengambil keputusan-keputusan ini, apakah ada tantangan dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus? Tantangan itu tetap ada. Karena apa? Misalkan keputusannya A, tapi untuk si A, kemudian si B ini juga berkepentingan. Kenapa Bapak pilih yang A? Nah, ini mestinya yang B ini secara tidak langsung kan protes apa yang diinginkan mereka. Jadi walaupun secara pemikiran untuk keputusan tadi baliknya ke yang A inilah yang lebih urgensi dulu, yang B kemudian menyusul. Pasti kan ada yang dikalahkan juga, harus ada yang lebih diutamakan. Seperti itu. Jadi ketika Bapak melakukan pengambilan keputusan itu dalam keadaan tertentu, apakah Bapak itu menjadwalkan seperti Pak? Ini permasalahan ini tidak ada jadwal, jadi sewaktu-waktu apabila ada permasalahan itu muncul dan cepat ditindaklanjuti, artinya cepat diselesaikan. Tidak ada jadwalnya yang terstruktur. Tidak terstruktur untuk menyelesaikan permasalahan itu seperti kecuali melibatkan yang lain, contohnya permasalahan itu tidak selesai dengan kita sekolah, misalkan kita minta pendapat atau mengundang komite, itu baru terstruktur. Artinya apa? Kita mengundang komite, misalkan 2 hari sesudahnya itu kita menghadirkan bapak komite untuk mencari solusi permasalahan ini. Jadi seperti itu Pak ya. Ya. Kemudian yang berikutnya, faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika itu apakah ada Pak? Ada, contohnya pertama kalau masalah keuangan ya kita minta dengan pendapat. Kemudian permasalahan dengan anak kita ajak dengan guru BK. Kemudian ditambah juga karena anak itu misalkan dengan anak itu berkaitan dengan kelas, kita ajak bermusyawarah pada kelas. Apabila permasalahan itu dengan personel guru atau tata usaha, kita ajak wakil kelas. Jadi melibatkan unsur lain yang berpotensi. Jadi ada yang mempermudah ya Pak, ya. Khususnya tadi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jadi ada kasus itu di dalam. Kalau misalkan permasalahan dengan masyarakat, kita tadi minta hadir komite. Kemudian Pak, mungkin ini yang terakhir setelah Bapak sampaikan pembelajaran apa
apa yang Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan terkait dengan dilema etika ini? Pengalamannya banyak itu dan luar biasa. Yang jelas itu untuk pengambilan keputusan untuk dilema etika itu jangan takut dikritik, misalkan dari guru atau dari siswa pun. Dalam artian menggerutu itu kan protes, tapi kita memberikan informasi, memberikan sosialisasi yang lebih baik. Kadang semuanya itu baik, tapi di antara baik mencari yang terbaik. Jadi apa namanya, pembelajaran yang Bapak ambil tadi dari keputusan pengambilan dilema etika itu, yang pertama sekali Bapak mengungkapkan bahwa keputusan itu merupakan sesuatu yang harus penuh risiko dan jangan takut ketika ada yang mengkritik atau memprotes. Kritik ya kita berikan apa namanya penjelasan yang lebih rinci, yang lebih baik. Karena ya mungkin ya Pak, kasus dilema etika ini satu sisi kan kita harus mengedepankan dengan sosial dari yang mengalami permasalahan, satu sisi kita harus mengedepankan yang namanya aturan yang harus kita aturan yang aturan yang sudah ada. Tapi sisi lain kan tidak seterusnya aturan itu dipakai. Ada hal-hal yang tidak sengaja untuk tidak berlangsung. Baik Bapak, mungkin itu saja. Terima kasih banyak atas waktunya sudah membantu saya untuk berwawancara. Insya Allah Pak, terima kasih. Amin. Amin ya. Saya ini ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.